Selamat pagi pemirsa, Jurnalistik Sakuseta kembali lagi bersama saya Moza, melaporkan langsung mengenai acara pelepasan SMP Negeri 1 Kuta Selatan pada Jumat 13 Juni 2025. Konsep pelepasan tahun ini menggunakan konsep Tirtayatra dan berwisata. Saat ini saya berada di lokasi berlangsung acara pertama, yaitu tepatnya di Pura Ulundanu Beratan. Dari 387 lulusan yang mengikuti kegiatan pelepasan kali ini, sebanyak 364 siswa. Sudah mulai terlihat dari pukul 9.30 WITA, para siswa melakukan persembahyangan bersama untuk mensyukuri keberhasilan dan menerima pencapaian dengan bahagia. Berikut liputan selengkapnya. Saat ini saya sudah bersama salah satu siswa kelas 9. Selamat pagi Kak Hira, bagaimana kabarnya? Pagi, aku baik-baik aja. Saya mau tanya-tanya nih sedikit soal seputaran pelepasan Sakuseta hari ini. Bagaimana perasaan Kakak Hira karena akan segera dilepas dan sebentar lagi akan lulus? Jujur perasaanku yang akan segera dilepas dan lulus ini lumayan campur aduk. Aku ya merasa terharu, sedih, tapi juga bahagia di saat yang bersamaan. Apa harapan kakak atau adakah sepatah dua kata untuk SMP Negeri 1 Kuta Selatan ini? Harapan atau sepatah dua kata ya. Untuk harapan mungkin semoga kedepannya SMP Negeri 1 Kuta Selatan lebih maju, lebih berkembang, lebih inovatif dan sukses terus lah. Itu aja. Baik, terima kasih kesempatannya untuk bisa mewawancarai kakak. Iya, makasih juga. Perayaan kelulusan SMP Negeri 1 Kuta Selatan tahun ini dikemas dengan konsep yang berbeda dan menarik. Langsung saja kita saksikan keseruan dan keistimewaan pelepasan SMP Negeri 1 Kuta Selatan kali ini. Saat ini kita menyaksikan tari pembukaan, yaitu tari Sekar Jagat yang dibawakan oleh siswa SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Tari Sekar Jagat ini menceritakan tentang kedamaian dan keindahan dunia yang penuh dengan semerbak bunga-bunga, sekaligus menggambarkan keindahan para penari dalam menyambut para tamu yang hadir. Setelah kita menyaksikan pembukaan kali ini, acara dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya dan doa. Selanjutnya, doa yang dipimpin oleh Bapak Danu Wijaya. Pada acara kali ini juga dihadiri oleh Bapak Iwayan Sata, SPD, MPDH, selaku pengawas komprehensif SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Bapak Igede Santika, SN, MPD, selaku Kepala SMP Negeri 1 Kuta Selatan, dan Bapak Ibu Guru dan Pegawai. Setelah kita menyaksikan tari Sekar Jagat sebagai opening acara pelepasan kali ini, acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dimulai dari sambutan Ketua Panitia, sambutan oleh Bapak Pengawas Komprehensif, dan Kepala Sekolah. Dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan oleh perwakilan kelas 9, kemudian serah terima dari Kepala Sekolah kepada Komite SMP Negeri 1 Kuta Selatan, penyerahan piagam penghargaan kepada 10 lulusan terbaik, dan pengalungan medali. Yang terakhir adalah acara hiburan, yaitu penampilan band Sakuseta, solo, dan dance sport. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Moza dari tim jurnalistik Sakuseta. Untuk kali ini saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bolehkah saya menyita waktu Bapak? Ya, sangat senang sekali. Sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, saya ingin bertanya bagaimana kabar Bapak hari ini? Apakah Bapak sehat? Kabar baik dan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Pertanyaan pertama untuk Bapak hari ini. Setelah menyaksikan acara ini, kurang lebih apa pendapat Bapak mengenai acara pelepasan ini? Jadi untuk acara pelepasan anak kelas 9 ini sangat berkesan dan luar biasa. Jadi panitia ini sudah inovasinya luar biasa. Nah, pertanyaan
kedua, adakah hal yang berkesan menurut Bapak saat menyaksikan acara pelepasan hari ini? Sangat berkesan sekali. Kenapa demikian? Karena dari agenda daripada kegiatan ini itu dirangkai dengan teater, kemudian diisi dengan kegiatan penampilan daripada potensi dan bakat-bakat dari anak-anak di SMP 1 Kutai Selatan ini. Nah, pertanyaan ketiga, menurut Bapak, apakah ada hal yang unik atau menarik perhatian Bapak di acara ini yang membuat acara pelepasan ini berbeda dari yang lain? Nah itu tadi yang uniknya itu adalah biasanya kalau di sekolah-sekolah lain biasanya itu kan hanya acaranya itu hanya perpisahan. Nah ini uniknya adalah dengan dirangkai dengan teater. Itu keunikan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing di siswa itu sendiri. Pertanyaan keempat, adakah yang perlu dievaluasi dari Bapak tentang acara kali ini? Nah kalau evaluasi tidak begitu banyak, cuman mungkin ada catatan sedikit kaitan dengan rundown daripada acara itu biar tidak monoton. Kenapa demikian? Kalau monoton acaranya biasanya itu membuatkan suatu kebosanan kepada teman-teman adik-adik semuanya. Nah, pertanyaan terakhir, apakah terdapat kekurangan atau kelebihan dari acara ini? Nah kalau kita berbicara kekurangan pasti ada, tetapi tidak begitu banyak. Dari kelebihannya yang sudah luar biasa. Kelebihan itu diantaranya berarti panitia memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ada talentanya. Kemudian jadi kegembiraan itu ada. Kemudian memberikan suatu kebebasan setelah mereka menuntut ilmu di dalam kelas. Nah di halaman inilah, di alam yang terbuka ini anak-anak mendapatkan suatu kebebasan yang betul-betul senang buat mereka. Nah, pertanyaan bonus nih Pak, apa ada harapan Bapak untuk SMP Negeri 1 ke depannya? Harapan Bapak untuk anak-anak SMP Negeri 1 Kutai Selatan ini agar selalu mengedepankan suatu kedisiplinan, hormat kepada guru, kepada orang tua, kemudian akan selalu ada prestasi ke depan dan mempertahankan prestasi yang sudah ada di SMP 1 Kutai Selatan dan bila perlu nanti agar meningkat sampai ke tingkat nasional. Baik, terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu untuk tim jurnalistik Sakuseta. Terima kasih kembali. Selamat siang Kak. Siang. Tadi Kakak berhasil masuk 10 besar ya? Ya. Juara 1 lagi. Oke, makasih. Keren banget sih. Saya Moza dari jurnalistik Sakuseta. Ingin mewawancarai Kakak. Apakah boleh? Boleh. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Kakak ketika diumumkan sebagai salah satu siswa terbaik? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Gita Sriwidiani, akrab dipanggil Gita dari kelas 92. Nah, di mana pertanyaan pertama, perasaan saya yang telah diumumkan lulusan terbaik 1 di SMP Negeri 1 Kutai Selatan, pastinya perasaan saya itu senang dan saya sedikit bangga terhadap diri saya sendiri karena usaha-usaha saya selama ini, effort-effort saya selama ini belajar dari kelas 7, 8, 9 itu akhirnya terbayarkan dengan hasil yang maksimal, yaitu mendapatkan lulusan terbaik 1 di SMP Negeri 1 Kutai Selatan. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah tips dan trik yang Kakak miliki untuk mendapatkan juara 1 tersebut? Mungkin Kakak bisa bagikan untuk memotivasi yang lain. Oke, di mana tips and trik dari saya itu sebenarnya bebas ya dari kalian sendiri, tapi dari saya itu ada 3 tips and triknya. Itu yang pertama adalah berdoa. Kalian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu yang kedua adalah disiplin. Disiplin kalian melakukan sesuatu dan belajar sungguh-sungguh. Dan yang terakhir itu adalah konsisten. Berarti harus konsisten, tidak boleh ini satu minggu belajar habis itu udah nggak belajar lagi. Berarti itu tidak konsisten. Harus konsisten di setiap minggunya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kira-kira adakah yang ingin disampaikan untuk teman-teman seangkatan lainnya yang belum mendapat kesempatan untuk berprestasi seperti Kakak? Mungkin pesan yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman seangkatan saya kelas 9, teruslah berusaha, terus kejar cita-cita kalian setinggi mungkin ya, walau kalian
tidak mendapatkan lulusan terbaik di SMP Negeri 1 Selatan kali ini, tapi kalian harus bekerja keras. Nanti ada jenjang-jenjang pendidikan yang lainnya seperti SMA, kuliah dan sebagainya. Astengkara nanti kalian dapat hasil yang terbaik gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, adakah orang yang menginspirasi Kakak untuk meraih prestasi ini? Di mana di diri saya itu tidak ada orang yang menginspirasi saya, tapi ada beberapa orang yang saya lihat itu yang bisa menumbuhkan rasa semangat saya dalam belajar sehingga menghasilkan lulusan terbaik 1 yang saya dapatkan, di mana itu ada orangnya seperti Mauri Ayunda, Prilly Latukonsina dan juga Jerome Pauline. Nah, di mana saya ingin menjadi diri sendiri, Astengkara nanti saya yang akan menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak karena udah meluangkan waktu untuk wawancara kami. Oke, terima kasih Moza. Ya. Nah, saat ini saya sedang bersama Pak Dewa selaku Ketua Panitia. Pak Dewa, ini yang menyiapkan rangkaian-rangkaian acara agar berlangsung dengan lancar. Kita langsung saja tanya-tanya dengan Pak Dewa. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Silakan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika acara sudah berlangsung dengan lancar? Perasaan Pak cukup senang untuk pelaksanaan daripada pelepasan lulusan tahun pelajaran 2024-2025 telah berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, di sini kan Bapak sebagai Ketua Panitia. Boleh tahu bagaimana persiapan pelepasan siswa kelas 9 tahun ini? Persiapan kami lakukan selama 2 minggu dari menjaga pendapat terhadap lulusan mau pelaksanaan pelepasannya di sekolah atau di luar sekolah. Ternyata dari polling itu anak-anak memilih pelaksanaannya di luar sekolah, sehingga kita konsep pelepasan tahun ini dengan kegiatan tirta-yatra dan wisata. Siapa saja yang berpartisipasi dalam merangkai acara pelepasan kali ini? Sebelumnya kami diberikan SK, surat keputusan untuk melaksanakan sebagai panitia pelaksanaan pelepasan. Jadi pelaksanaannya berbasis Pokja. Semua anggota Pokja berkolaborasi untuk mempersiapkan acara ini. Pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Bapak menemui kendala dalam mempersiapkan pelepasan kali ini? Kendala yang kami temukan adalah karena pelaksanaan delaksanakan pelepasan ini bertentangan dengan arahan dari Bapak AWK selaku DPD Bali. Tetapi cenderung kami sudah minta izin kepada dinas agar pelaksanaan bisa kami laksanakan di luar sekolah. Tadi sudah dijawab ya pertanyaan terakhirnya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk jurnalistik Sakuseta. Sama-sama. Baiklah pemirsa, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pelepasan SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Berita tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Moza, pamit undur diri.